Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Kepada seluruh jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini melainkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Dan nikmat yang terbesar tentunya nikmat Islam dan nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga wajiblah bagi kita semua untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita itu bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syukur itu sendiri itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita itu menjadi hamba-hambanya Allah yang tidak bersyukur, malah menjadi hamba Allah yang kufur. Apalagi ditambah apabila dia sadar bahwasanya dia telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu kalau orang Jawa dikei ora matur nuwun, kan begitu ya. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui bahwasanya itu semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, memang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kufur nikmat. Waliyadzubillah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, ya a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, sebelum kita belajar bersama pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada teladan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Satu warisan Nabi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah riwayat ya dari sahabat Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih di dalam sahih keduanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dzamb. An Itban ibn Malik wa huwa mimman syahida Badra. Dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini termasuk orang yang mengikuti perang Badar. Ya, jadi di antara indikator itu termasuk sahabat yang mulia itu manakala dia, salah satunya manakala dia itu ikut perang apa? Badar, ya. Karena orang-orang yang ikut perang Badar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alu ma syi'tum faqad ghufira lakum.
Au kama qal, yaitu apa? If'alu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian maui karena kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat besar, dan Itban bin Malik ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar tersebut. Ya, perang penentu antara iman dan apa? Kemunafikan. Iman dan apa? Kufur. Bagaimana tidak? Ya 950 kurang lebih ya 1000 gitu ya. Dihadapkan dengan kaum muslimin yang hanya 314. Ini dites bener ini ya kaum muslimin ya. Orang-orang munafik sekitar 700 mundur kemana? Pulang lagi ke Madinah, tidak mau ya membantu kaum muslimin. Kaum muslimin yang jumlahnya 314 masih kokoh di situ ya, masih masih kokoh di situ menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Beliau mengatakan, Itban bin Malik, aku biasa sholat untuk kaumku Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayasukku alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim. Dan biasa kalau turun hujan lebat, kalau turun hujan, yahulu baini wa bainahum, menghalangi antara diriku dengan mereka ya, yaitu aliran air banjir ya. Jadi menggenang di lembah antara rumah dia dengan pemukiman Bani Salim, ada lembah. Kemudian kalau turun hujan, lembah itu tergenang air. Fayashukku alayya ijtiyazuhu, sehingga menjadi sulit bagiku untuk menyeberangi lembah tersebut karena ada airnya, untuk mengarah ke masjid mereka, kata Itban. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya inni angkartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi sailun idza ja'atil amtar fayashukku alayya istiyazuhu. Wahai Rasulullah, ya sesungguhnya aku ini orang yang sudah kehilangan pandangan, ya kan, maksudnya itu sudah buta atau minimalnya sudah rabun, ya kan, Itban bin Malik. Dan sesungguhnya lembah yang ada di antara rumahku dengan kaumku itu kalau turun hujan sailun, terjadi banjir. Maka sehingga menjadikanku tidak bisa menyeberanginya ya, sehingga beliau ini izin untuk sholat di mana? Di rumah. Fawaditu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhidhuhu musalla. Lalu beliau melanjutkan, ya, setelah cerita, wahai Rasulullah, kalau datang hujan aku tidak bisa ke masjid. Nah, kalau nggak bisa ke masjid, aku sholat di rumah, di tempat khusus. Nah, beliau mengatakan, ya, maka aku senang wahai Rasulullah, annaka ta'ti, ya, kalau Anda berkenan, ya, panjenengan kerso begitu ya, Anda berkenan untuk datang ke rumahku, fatusalli fi baiti, maka engkau sholat di rumahku di tempat makanan attakhidhuhu musalla, tempat yang biasa aku jadikan sholat, musola, ya kan. Jadi Itban ini di rumah punya tempat khusus. Kalau tidak bisa ke masjid atau dia mau sholat yang lainnya yang itu tidak harus ke masjid, sholat di tempat khusus, yaitu musola, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'al, wa fi riwayah sa'af'alu insyaallah. Ya, saya akan penuhi permintaan begitu, insyaallah. Faghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa Abi Bakrin, ya. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin. Maka ya, pada hari yang sudah ditentukan, ya, atau hari tertentu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, wa fi riwayah wa Umar, dan juga siapa? Umar, ghada alayya, ya, berangkat menuju rumahku, pergi kepada diriku, kata Itban bin Malik. Ba'da mashtaddan nahar, ketika, ya kan, siang hari itu sangat-sangat terik. Jadi pergi siang hari terik, 3 orang, ya, Rasulullah, Abu Bakar, dan siapa? Umar. Wasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk masuk ke rumahnya Itban, ya. Fa'adzintu lahu, maka aku mengizinkan beliau.
Falam yajlis hatta qal, ya, belum beliau duduk, beliau itu berkata kepada diriku, aina tuhibbu an usalliya min baitik, wahai Itban, di mana tempat yang engkau suka, yang katanya engkau itu suka kalau aku sholat di situ, mana tempat tersebut? Fa asyartu lahu ilal makan alladzi uhibbu an yusalliya fihi, maka aku tunjukkan tempat yang aku senang kalau beliau itu kerso sholat di situ. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berdiri untuk sholat sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara, beliau bertakbir. Wa shafafna wara'ahu, dan kami yang ada di situ membuat shaf di belakang beliau. Fa shalla rak'atain, maka beliau sholat 2 rakaat. Tsumma sallama fa sallamna hina sallama, lalu beliau salam, maka kami pun salam ketika beliau telah selesai salam. Fahabastuhu, maka aku tahan beliau, ya, jangan langsung pulang. Aku tahan beliau ala khaziratin tusna'u lahu, yaitu dengan hidangan yang dibuatkan untuk beliau. Hidangannya namanya khazirah, ya. Khazirah itu adonan tepung dakik, ya kan, dikatakan sini dakikun yutbah, tepung dimasak, ya, bisyahmin, dengan apa Pak? Dengan gajih, dengan ya, bukan daging gitu ya. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian fasami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Lalu orang-orang kampung ini, orang-orang kampung Bani Salim ini mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku, kata Itban. Fathaba rijalun minhum hatta kathura rijal fi baiti fil bait, ya, maka orang-orang berdatangan, ya, ke rumah siapa? Itban bin Malik tadi, kata beliau, maka orang-orang berdatangan sampai jumlah orang-orang menjadi banyak di rumahku. Faqala rajulun, nah, ketika orang itu sudah hadir, ada satu orang itu berkata, ma fa'ala Malikun la arahu, ya, mana nih si Malik, kok aku nggak lihat? Nah, ini salah satu tetangganya Itban ngomong kayak gitu, ya kan? Faqala rajulun, ya, tetangga yang lain ngomong, masih orang yang lain berbicara, menjawab pertanyaan tersebut. Loh, mana sih Malik, kok aku nggak melihat dia? Faqala rajulun, yang lain berkata, dzalika munafik, oh si Malik toh, dia itu orang munafik, la yuhibbullaha wa rasulahu, dia itu nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulnya. Buktinya Kanjeng Nabi datang loh ke Bani Salim, dia apa Pak? Nggak ada, kebangetan tengan, ya, gitu, ibaratnya kayak gitu, ya kan, ya. Dia itu orang yang nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul dzalik, kamu jangan bicara kayak gitu. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah taala, bukankah engkau telah melihat dia itu bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, dia mengharapkan dengan ucapannya tadi adalah wajah Allah. Nah, seperti itu. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam, maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqi, ya, adapun kami wahai Rasulullah, demi Allah kami tidak melihat kecintaannya, tidak melihat ucapannya, melainkan condong kepada orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan kaidah, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengan ucapannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azani Allah wa iyyakum jami'an, kisah Itban bin Malik ini memberikan pelajaran yang banyak sekali untuk kita, namun kita pilihkan pelajaran-pelajaran yang diantara yang terpenting yang harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, hirsus sahabati ala ityanil jamaah fil masjid. Nah, ini penting sekali. Semangatnya para sahabat mendatangi jamaah di mana, Pak? Masjid. Kenapa ini? Karena tadi si Itban bin Malik tadi, ya, itu tidak bisa datangnya itu bukan karena kayak kita malas kemana, Pak? Masjid. Tapi nggak bisa datang ke masjid karena apa, Pak?
Karena apa? Tidak bisa nyebrang karena ada air, ada banjir di situ. Itu baru dia tidak kemana? Masjid. Kalau kita ya wah iki sinetronnya iki nanggungi episode apa? Episode terakhir misalnya gitu ya. Nah, atau bulannya menit berapa Pak? Berapa gitu ya? Ya, nah, sudah kita tidak ke masjid. Beda para sahabat, enggak ke masjidnya itu karena tidak bisa kemana? Ke masjid. Bayangkan itu. Padahal ini orang-orang yang radhiyallahu taala anhum, diridhai Allah. Bahkan tadi ikut perang Badar. Ya orang-orang mulia. Ya bagaimana dengan kita? Sehingga hadis ini selayaknya menjadi cemeti untuk kita. Ya, mari kita tinggalkan sejenak dunia ini. Ya kan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, utamanya bagi apa? Ya, kaum lelaki, ya kan? Ya, adapun perempuan ya paling baik sholat di mana? Di rumah. Tetapi kalau menginginkan untuk pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Ya, wanita hendak puasa misalnya ya, puasa sunnah bukan puasa yang fardu, ya. Itu ketika suaminya melarang dia untuk puasa sunnah tersebut, ya maka tidak boleh puasa, ya kan? Ya, ketika suaminya melarang suatu perbuatan, ya kan? Maka dia harus taat. Tetapi ketika dia ingin pergi ke masjid, suaminya tidak boleh apa? Larang. La tamna'anna amatallah masajidallah. Jangan kalian wahai para lelaki melarang hamba-hamba Allah yang wanita ya untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah. Ya kan? Sehingga apa? Walhamdulillah kita hidup di zaman penuh dengan kemakmuran, di zaman yang dimudahkan ya segala sesuatu, termasuk ibaratnya ben RT samben RT ya, setiap apa Pak? RT itu ada apanya? Masjidnya. Tinggal mari kita makmurkan, ya kan? Karena di antara indikator orang itu beriman kepada Allah manakala dia itu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya ya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi para sahabat sangat semangat ya untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada kisah yang sudah kita pelajari ya, orang buta yang minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah beliau. Orang buta tidak ada yang nuntun, jalanan Madinah itu penuh dengan afat, penuh dengan ya rintangan. Mungkin ada ular, mungkin ada apa dan seterusnya. Walaisa man yakuduni wa ya Rasulullah, dan saya ini sudah buta, enggak ada yang nuntun saya wahai Rasulullah. Boleh enggak saya sholat di rumah, ya kan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi dia udzur. Akan tetapi ketika dia berpaling hendak pulang, dipanggil lagi sama Rasulullah, atas ma'un nida. Ya, kamu masih dengar azan enggak? Dijawab dia masih wahai Rasulullah. Faidzan ajib. Kalau gitu ya sudah penuhi apa? Undangan tersebut. Suruh tetap sholat di mana? Masjid. Oleh karena itu kita lihat di YouTube itu ya orang buta ya pakai teken pergi kemana Pak? Masjid. Bahkan dia yang azan. Orang buta pakai tali agar bisa Bapak pergi ke masjid. Ya alhamdulillah kita masih sehat wal afiat ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Balad ya kan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami jadikan untuk dia ainain, mata jumlahnya 2 digunakan untuk melihat, lisan dan juga 2 apa? Bibir. Dan kami telah tunjukkan 2 jalan, jalan menuju surga, jalan menuju apa? Neraka. Tinggal mana kita memilihnya, ya. Faedah yang kedua, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu apa? Bahwasannya ketika kita berjanji hendaknya kita itu ya mengucapkan apa? Insyaallah. Ya, mengucapkan apa? Insyaallah. Ya, mengapa? Karena ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, tidak ada di antara kita itu yang mengetahui ya kita itu bisa mengerjakan apa yang telah kita katakan apa tidak. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, ya. Dan janganlah ya kalian mengatakan ya, kamu mengatakan terhadap sesuatu yang engkau rencanakan inni fa'ilun dzalika ghada, inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan mengerjakan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali apa yang telah Allah
apa yang Allah kehendaki. Sehingga kita mengatakan insyaallah tadi Rasulullah sa'afalu akan aku kerjakan, dalam riwayat yang lain sa'afalu insyaallah, seperti itu ya. Sekalipun kita itu yakin 100% bisa Bapak kita kerjakan. Mengapa? Misalnya kita sehat, mengapa kita ya ada yang yang bisa kita berikan, misalnya tak jajak ke sesuk misalnya gitu ya, dengan lantangnya dana Bapak wis tenang kowe luwe to tak jajak ke sesuk, gitu kan. Dengan penuh menggebu-gebu dan seterusnya. Katakan insya Allah. Kenapa? 3 hal. 1, ya kan? Ya, yang pertama, dia tidak tahu, dia masih ketemu dengan besok apa tidak. Yang kedua, kendati pun dia itu bisa bertemu dengan hari esok, dia tidak tahu dia bisa pergi ke tempat yang dia janjikan atau tidak. Yang ketiga, ya kan? Ketika dia bertemu dengan hari esok, bisa pergi ke tempat yang dia janjikan. Dia tidak tahu nih temannya ini loh, ketemu apa tidak dengan hari esok, ya kan? Sehingga ya kita disyariatkan untuk mengucapkan insya Allah ketika kita berjanji. Faedah selanjutnya, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, jawazu ittikhadil musalla fil bait, ya, yukhassasu fihi as-shalah. Dibolehkan kita tuh membikin mushola di mana Pak? Di rumah. Jawazu ittikhadil musalla fil bait. Boleh membikin mushola. Mushola itu tidak harus bangunan Pak? Kayak masjid miniatur Pak? Masjid mini, masjid tidak. Mushola itu tempat khusus dipakai untuk Pak? Sholat 2 kali 1,5 atau berapa ya? Atau 3 kali 2 ya kan? Di rumah. Atau bahkan ya kecil, hanya ruangan sempit ya, tapi dia khususkan untuk apa Pak? Sholat, ya kan? Untuk kerjakan apa? Ya tentunya sholat fardu bagi laki-laki ya disyariatkan di mana? Di masjid. Ya digunakan untuk sholat yang lain, misalnya sholat tahajud, sholat duha, atau sholat yang lain, sholat rawatib dia kerjakan di rumah. Dikerjakan di mana? Di tempat khusus tersebut, sebagaimana kebiasaan Itban bin Malik. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti boleh. Ya, seseorang itu misalnya bikin rumah, kemudian dia khususkan satu tempat ya di desain rumahnya itu, ya kan? Itu ada ruangan iki kamarmu kok nanggung men sing iki. Nah, gitu ya. Mosok gur 2 kali berapa? 1,5 misalnya ya kan ya. Nah, ternyata itu mushola. Dia jadikan tempat Pak? Sholat, ya kan? Istrinya yang tidak pergi ke masjid ya, dia sholat di mana? Di situ, ya kan? Anak-anaknya, ya kan? Yang perempuan sholatnya di mana? Di situ. Kalau ada tamu barangkali menginap, ya kan? Ingin sholat, ya dia persilahkan di situ dan seterusnya, ya kan? Nah, boleh mengambil menjadikan di rumah itu sebuah mushola, ya, sebagaimana yang dilakukan Itban bin Malik. Akan tetapi perlu diketahui yang namanya mushola ya, tempat khusus di rumah dijadikan untuk mushola, itu berarti bukan masjid, alias apa Pak? Hukumnya beda dengan hukum apa Pak? Masjid. Dalam artian bagaimana kalau di masjid lelaki atau wanita junub tidak boleh berdiam di mana Pak? Masjid, ya kan? Ya tidak boleh, kecuali hanya lewat saja boleh, tapi kalau berdiam di masjid tidak boleh. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh. Kalau mushola tadi boleh enggak? Boleh, karena dia bukan masjid. Selanjutnya misalnya ya, orang itikaf. Orang apa Pak? Itikaf. Itikaf kan di masjid, ya kan? Nah, dia itikaf di musholanya, sah enggak itu? Tidak, ya kan? Tidak sah. Ya enak banget mushola itikaf di mana Pak? Musholanya, tinggal makan main dewe kan ya? Ya tidak. Ya butuh juhud, butuh apa Pak? Kesungguhan, pengorbanan, ya kan, di masjid, ya kan, seperti itu ya. Jadi hukum-hukum masjid tidak berlaku di mana Pak? Di mushola tersebut. Itu hanya satu tempat biasa. Bedanya dia khususkan memang untuk apa Pak? Sholat dan zikir, ibadah di situ, ya kan. Sehingga ndak ingin ramal itikaf jarak itikaf. Aku sih itikaf Pak. Di mana? Ya, ning mushola ning omah. Bukan. Ya kan, itu bukan apa Pak? Bukan itikaf, itu hanya apa Pak? Ya hanya diam di situ kan gitu ya. Kalau dia zikir ya hanya dapatkan zikir, ya kan, dan seterusnya. Tidak dapat pahala itikaf.
ya kan? Karena itikaf itu ya berdiam diri di mana Pak? Di masjid, ya kan? Jadi umpamanya ada orang itikaf, dia di masjid orang ngopo-ngopo, ya, dia hanya diem aja nggak ngapa-ngapain, dapat nggak pahala itikaf? Dapat, ya kan? Zikir dan seterusnya itu di luar apa Pak? Pahala itikaf baca Quran, ya kan? Biar tidak sia-sia, maksudnya itu biar tambah pahalanya dengan cara zikir, dengan cara apa Pak? Ya, sholat malam dan seterusnya. Tapi itikaf sendiri itu adalah berdiam diri di mana Pak? Masjid. Dia lakukan itu semua karena Allah. Dia tinggalkan apa Pak? Dunia seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Nah, ini termasuk faedah yang penting pula apa? Annahu yajibu 'alal insan an yahbasa lisanahu anil kalam finas binifakin bikufrin au bifiskin. Wajib bagi kita manusia untuk menjaga Bapak lisan. Menjaga Bapak lisan dari menilai orang lain tanpa ilmu. Ya, menilai orang lain tanpa Bapak ilmu, ya. Nek bahasa Jawanya biji wong. Apa Pak? Biji wong, ya. Biji, ya, dengan apa Pak? Kenifakan, kemunafikan. Wonge kae to munafik. Wonge kae to kafir. Nah, misalnya gitu ya. Tanpa ilmu, tanpa bayinah. Ya, kayak orang fasik, kayak calon penghuni neraka. Orang tertentu, bukan secara Bapak umum. Ya, kalau secara umum misalnya orang yang meninggal dalam keadaan kafir, ya dia masuk mana Pak? Neraka, kan gitu ya. Ya, orang-orang munafik fidarkil asfali minan nar, hukum secara umum. Tapi kalau sudah personal gitu ya. Ya. Nah, itu tidak boleh ya. Misalnya siapa? Oh, kayak toh Mas Agung kae. Lah, Mas Agung kae wong munafik misalnya. Dalam artian munafik yang bukan munafik orang yang menca-mence gitu ya. Munafik yang memang yang dimaksudkan munafik yang kalau meninggal masuk apa Pak? Neraka, ya kan, seperti itu dan seterusnya. Itu tidak boleh. Mana dalilnya tadi? Ya, ketika ada orang nyeletuk, loh ini si Malik mana ini, kan gitu kan? Ya bukan Nabi loh yang tanya ini ya. Ada orang ngomong gitu. Lalu yang lain jawab, oh Malik toh. Malik itu orang munafik. Langsung dia menyatakan seperti itu. Dia nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulnya. Rasulullah mengatakan la taqul dzalik. Jangan kamu apa? Ucapkan itu, ya kan ya. Ya, jangan kau ucapkan hal itu. Bukankah kau telah melihat dia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah. Dia katakan itu mengharapkan apa? Wajah Allah. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari tafsik, tabdi, takfir, ya kan. Kita harus menjaga lisan kita. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Padahal ma'asyiral mukminin, apa alasannya? Si orang tadi mengatakan apa? Bahwasanya si Malik itu adalah orang apa Pak? Munafik. Beliau mengatakan tadi kan, amanahnu wa fa wallahi. Kalau kami wahai Rasulullah, demi Allah, ya kan? Kami itu tidak melihat kecintaan dia, omongan dia, kecuali condongnya kepada orang apa? Munafik. Itu alasan mengapa dia ngomong, oh Malik itu orang munafik. Gitu saja, alasan kayak gitu. Rasulullah tetap mengatakan la taqul dzalik. Ya, jangan kau ucapkan hal itu. Lawang orang yang nyata-nyata munafik, ya Allah berikan wahyu kepada baginda Nabi kalau dia munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Rasulullah untuk apa? Mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya kan? Itu apa kata Rasulullah SAW? Jangan kau lakukan, ya kan? Tidak boleh sama siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dohirnya dia itu melakukan apa? Apa yang dilakukan kaum muslimin, sehingga kita itu hanya dibebani ya menilai dohirnya orang. Menilai apa Pak? Dohirnya orang. Adapun bawatin almara, ya apa yang ada di hati seseorang, kita tidak dibebani. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Sampai pun kita keliru, misalnya ya, ini orang munafik tapi zahirnya dia itu sholat dan surah, kita sholatkan dia, ya, dosa apa tidak kita Pak? Tidak, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum dia di mana Pak? Di akhirat. Nah, seperti itu, kita hanya dihukumi melihat zahirnya. Zahirnya syahadat berarti apa Pak? Muslim, kan seperti itu, ya.
Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah apa Pak? Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah telah mengharamkan neraka, ya. Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan apa? Allah. Ia mengatakan hal itu mengharapkan wajah Allah, ya kan? Nah, itu telah diharamkan neraka atas dirinya. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga hendaknya sekali lagi kita berhati-hati, ya, menjaga lisan kita, ya, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ya, maka telah mengenai satu dari keduanya, ya. Jika kenyataannya memang seperti itu, ya memang kenyataan seperti itu. Wa illa, kalau tidak, roja'at ilaihi, ya, perkataan tadi balik kepada dia yang mengucapkannya. Maka ini perkataan yang berat, perkataan yang tidak sembarangan. Maka jangan asal jeplak, jangan asal apa? Nyeplos ketika kita itu mengatakan person fulan itu adalah orang yang munafik, itu adalah orang yang telah murtad dan seterusnya. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.